alladhi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah adha'a minha kullu syai'. Ketika Nabi datang ke kota Madinah, seolah-olah Madinah mendatangkan cahaya yang begitu indah. Maka dari sinilah sebagian para ulama menyebutkan Al-Madinah Al-Munawwarah. Munawwar itu yang memberikan cahaya. Dan kalimat ini juga diambil dari salah seorang yang selalu membacakan kalimat-kalimat yang indah atau kita kenal dengan syair. Di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang bernama Hasan bin Thabit, salah seorang yang selalu membacakan syair-syair di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di kala Nabi atau di kala para sahabat ingin melakukan peperangan. Mereka butuh motivasi dan semangat, sehingga dia termasuk orang-orang yang selalu membacakan syair. Ingat ikhwatul Islam, syair bukan nyanyian. Dia selalu membacakan syair kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, karena syair itu tidak sama dengan nyanyian. Kemudian ikhwatul Islam, adha'a minha kullu syai', maka bercahayalah kota Madinah, maka disebut dengan Al-Munawwarah. Kemudian falamma kana al-yawm alladhi mata fi adlama minha kullu syai'. Ketika Nabi wafat, maka Madinah yang tadi bercahaya seolah-olah kembali gelap. Gelap itu ikhwatul Islam bukan matahari tidak ada, tapi gelap karena cahaya yang ada pada diri Nabi. Artinya Nabi itu membawa cahaya iman dan takwa. Madinah itu dulunya ada tempat terjadinya peperangan, tidak pernah berhenti peperang di sini. Dulu, selama itu disebut dengan Yathrib, selalu berperang. Peperangan yang paling rumit namanya adalah perang Bu'as. Perang ini ikhwan Islam menewaskan orang-orang Madinah. Hampir orang-orang Madinah itu tewas. Ansar, Al-Aus, Al-Khazraj dan Al-Aus. Suku Al-Aus dan Al-Khazraj semuanya tewas. Satu-satunya yang tersisa dari pemimpinnya, agar kita tahu bagaimana sejarahnya, satu-satunya yang tersisa dari pemimpinnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kita kenal dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia itu ikhwatul Islam hampir saja menjadi pemimpin penduduk Madinah atau penduduk Yathrib. Tiba-tiba Nabi datang, maka tentunya dia tidak lagi jadi pemimpin, Nabi pemimpinnya. Itulah yang menyebabkan dia menjadi tokohnya orang-orang munafikun, karena dia merasa kekuasaannya diambil oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana pemimpin yang lain? Semuanya sudah tewas. Kapan? Ketika terjadi perang ini, perang Bu'as namanya. Artinya agar kita tahu bagaimana keadaan yang ada di kota Madinah. Tidak ada namanya. Kota Yathrib namanya dulu, tidak ada namanya. Maka di antara salah satu makna daripada Yathrib diambil dari bahasa Saraba, pakai alif lam, artinya peperangan. Makanya kita tidak pantas menamakan Madinah dengan Yathrib. Tidak boleh bagi kita mengatakan Madinah dengan Yathrib, karena Yathrib itu artinya peperangan, penumpahan darah, pelecehan, penghinaan, sebuah bahasa yang tidak bagus maknanya. Maka dengan itu pula kita tidak boleh menamakan Madinah dengan Yathrib. Namakan dengan nama-nama yang sangat indah: Madinah, Taba, Tiba, Al-Habibah, Al-Mahfudhah, Akalatul Qura, Akalatul Buldan, Zatun Nakhlin, Darul Hijrah, Darul Iman, Baitul Ilmi, Darul Sunnah, Darul Abrar, Darul Akhyam, Baladul Rasul. Itu adalah nama-nama kota Madinah.